Ya di situ tiba-tiba teman gua yang di luar itu banyak banget yang shock entah apapun ya, mereka langsung masuk ke kamar gitu. Dan ada yang cerita bahwa mereka mencium bau yang sangat. Hai semuanya dan selamat datang kembali di channel Byte Kece. Dan kali ini kita akan masuk di segmen Cerki, cerita kita horror version. Pada video kali ini gua akan melanjutkan cerita gua tentang kisah seram di kampung Inggris part 2. Jadi yang akan gua ceritakan ini adalah kelanjutan cerita dari Cerki sebelumnya. Dan buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, silahkan nonton terlebih dahulu. Gua bakal kasih videonya di atas sini, di sebelah sini ya mungkin. Jadi ini adalah kelanjutan cerita dari video Cerkis yang sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton, silahkan nonton terlebih dahulu biar kalian paham dan mengerti apa yang gua ceritakan. So sebelumnya gua pengen kalian subscribe terlebih dahulu di channel ini dan klik lonceng notifikasinya biar kalian mendapatkan video terbaru dari channel ini. Like juga videonya dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, sekedar mengingatkan, gue buat video ini untuk hiburan semata aja. Gue pengen bagiin pengalaman. Gue nggak ada tujuan untuk nakut-nakutin. Jadi buat kalian yang emang pengen belajar di sana, itu nggak masalah ya. Dan langsung aja kita masuk ke ceritanya. Nah, setelah gue mengalami kejadian itu, gue nggak merasa shock atau bagaimanapun karena ya menurut gue itu adalah mungkin halusinasi, sekedar halusinasi. Ya gue ada sedikit rasa takut sebenarnya ya, cuma gue nggak sampai shock semacam itu. Gue cuma mikir, oh mungkin itu hanya halusinasi gue aja. Nah setelah itu untuk hari berikutnya itu nggak ada kejadian apapun dan suasana tetap tenang, aman dan nyaman cuy. Jadi ya nggak ada kejadian aneh-aneh lagi. Tapi untuk masalah orang yang ngomongin bahwa tempat ini angker lah sebagai macam, banyak yang banyak penunggunya, itu masih ada cuy ya, masih ada. Nah lanjut, setelah itu ada salah satu teman gue yang bilang bahwa ada penunggu di tempat aula cuy. Jadi orang yang bilang itu adalah teman yang pernah yang gue ceritain di video sebelumnya. Dan ya gue juga nggak tahu apakah itu benar atau enggak. Nah setelah itu kita ke hari berikutnya, itu kalau nggak salah hari Sabtu. Di hari Sabtu itu kita free, nggak ada pelajaran apapun, jadi kita boleh main HP, kita boleh santai dan segala macam. Di situ gue sama teman-teman gue berkumpul. Ya biasalah, kita capek ya kan, kita pusing banget, bukan pusing ya, kita udah belajar sehari penuh dan di hari Sabtu itu kita free, jadi kita bisa melakukan sepuasnya gitu. Dan di situ kita bukan nongkrong, kita kumpul-kumpul di salah satu kamar teman gua. Jadi kamarnya itu letaknya paling depan sendiri. Nah di situ kita ada orang banyak, kalau nggak salah ada sekitar 20 orang di situ. Jadi kita ya ada yang bermain game ya kan, ada yang main game, ada yang ngobrol-ngobrol dan segala macam cuy. Di situ nggak ada nggak ada kejadian apapun ya. Pas waktu itu kalau nggak salah jam 9. Jadi jam 9 tuh masih clear aja, nggak ada masalah apapun. Dan tibalah jam 12. Di jam 12 ini ada salah satu kejadian yang mungkin agak sedikit sulit untuk dipercaya mungkin ya. Jadi adalah salah satu temen ya kan, temen dari temen gua itu nelpon cuy. Jadi itu cewek ya. Untuk cewek tuh kan kamarnya di bawah gitu. Kamarnya di bawah dan dia cerita bahwa dia mendengarkan ada suara jejak langkah kaki di tangga atas. Padahal kalau misalkan kita kita keluar, kita hanya diperbolehkan sampai sekitar jam setengah 10. Untuk jam setengah 10 ke atas kita udah nggak boleh keluar lagi, kita nggak boleh keluyuran, kita harus tetap di asrama itu. Jadi itu adalah suatu hal yang mungkin aneh banget. Jadi katanya ada mereka mendengar suara jejak langkah kaki dan itu sangat lumayan keras suaranya, sampai bahkan ada yang mendengarkan dari lantai atas itu sendiri.
Nah, sekarang kita akan lanjut di minggu kedua. Di minggu kedua ini suasana semakin malah menegangkan ya. Jadi malah semakin banyak banget kejadian yang kita alamin tentunya. Jadi seperti biasa kita alamin pas hari, kalau nggak salah hari Senin atau Selasa itu. Jadi kita tetap sama ya. Kita kalau malam kebiasaan apa itu namanya, tidur sekitar jam setengah 12, jam 11 seperti itu. Dan kita kembali nongkrong seperti itu lagi, kita kembali berkumpul seperti itu lagi ya. Jadi pas waktu kita ngumpul belum ada masalah apapun, seperti biasa. Masih sekitar jam setengah 9. Belum ada yang aneh, belum ada yang janggal, dan belum ada tanda-tanda yang muncul gitu. Nah, jadi pas waktu itu gua sedang ada di kamar dengan, kalau nggak salah, dengan 5 orang pas waktu itu. Juga teman yang nongkrong di luar kamar. Nah, di situ hari mulai larut dan jam menunjukkan pukul setengah 12. Nah, di situ tiba-tiba teman gua yang di luar itu banyak banget yang shock entah apapun ya, mereka langsung masuk ke kamar gitu. Jadi beramburan lah masuk ke kamar. Dan ada yang cerita bahwa mereka mencium bau yang sangat menyengat, bau ketela katanya ya, bau ketela. Jadi kayak ada orang yang bakar ketela. Nah, hal tersebut sangat membingungkan dan tidak mungkin sekali di jam setengah 12 ada orang yang bakar ketela ya. Jadi ya aneh banget sih, masa iya orang malam-malam ya aneh banget sih, masa malam-malam ada orang yang membakar makanan gitu kan, bakar makanan, kan nggak mungkin cuy. Nah, setelah itu temen gue juga ada yang bercerita yang tahu tentang hal seperti itu, bahwa itu adalah pertanda bahwa kita harus segera tidur. Jadi kita nggak boleh nongkrong-nongkrong lagi, kita nggak boleh rame-rame lagi, kita harus segera istirahat. Kita diperingatkan lah, jadi itu adalah suatu tanda peringatan. Lanjut di hari berikutnya, itu adalah pagi hari ya. Nah, kejadian ini dialami oleh teman gua yang gua ceritain bahwa dia bisa melihat hal seperti itu, bisa mengetahui hal seperti itu. Jadi kejadiannya dia kayak di suatu kamar ya kan. Di situ dia mau berangkat untuk belajar cuy. Jadi belajar pagi lah ya. Jadi dia sedang kayak mau masuk ke kamar nunggu teman satunya yang lagi mandi. Dan di situ dia katanya mendengarkan suara orang mandi lah gitu. Dia tunggu sampai lama, katanya hampir setengah jam. Dan pada waktu itu dia ngetok-ngetok pintu kamar mandi, kenapa tidak segera keluar gitu cuy. Ya, itu adalah suatu hal yang aneh banget. Tiba-tiba pada saat dia mendobrak pintunya, kamar mandinya gak ada siapa-siapa. Oh man, tuh bener-bener kejadian yang parah banget sih, gila banget. Jadi itu tadi gue diceritain sama teman gue sendiri ya, bahwa iya dia mengalami hal tersebut. Jadi gara-gara hal itu dia sampai telat masuk ke kelas dan dia dihukum cuy. Ya itu sih. Nah, jadi orang yang ditunggu tadi itu juga ikut bingung ya. Dia kayak misalkan dia bilang, lu ngapain lari-lari segala macem gini dan kayak ketakutan banget ya. Dia ngatain bahwa gua nunggu lu tadi, lu mandi segala macem gitu, gua udah nunggu selama setengah jam. Dan teman yang ditunggu itu tadi bilang, gua dari tadi udah ada di kelas. Jadi ya yang di kamar itu gak ada orang. Sebenarnya di kamar itu sepi cuy, gak ada siapa-siapa. Man, ini bener-bener takut banget. Oke teman-teman, jadi itu adalah pengalaman dari gua yang pernah gua alamin dan dari teman-teman gua juga. Jadi semoga kalian enjoy nonton video ini ya kan. Semoga kalian terhibur dan terbawa suasana dari video ini. Jadi mungkin segini aja dan gue bakal lanjutin part 3-nya ya. Mungkin ini part 2-nya nggak terlalu panjang banget ya, karena emang singkat cuy. Dan di part 3 nanti bakal banyak banget kejadian yang mengerikan yang bakal gue ceritain tentunya. Sorry, makasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya di bawah dan lonceng notifikasinya juga biar kalian dapat video-video terbaru dari channel ini tentunya. Like juga videonya jika kalian suka, share video ini ke teman-teman kalian atau media sosial kalian. Terima kasih, sekian dari gua Byte Kece dan selamat berjumpa di video selanjutnya. Stay chill.